Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Warisan Langit. Sampes. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tidak seperti biasanya kita tidak menampilkan episode-episode yang bercerita tentang warga Warisan Langit dan permasalahannya. Tapi kali ini kita akan sedikit mengulas apa latar belakang dari Warisan Langit itu terbentuk, ya. Dan sudah ada di tengah-tengah saya, bersama saya ini ada Bapak Kiai Yamin yang akan membahas dan menceritakan apa sih latar belakang dari Warisan Langit itu sendiri. Insya kita Allah. simak. Gimana Pak Kiai kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak Luar sehat biasa. selalu Pak Kiai ya? Oh, semangat. Sekalipun ini udah Ramadan tengah-tengah nih. Oh, harus Yang semangat, harus namanya bahagia. Ramadan itu tidak untuk kita bermalas-malasan ya Pak Oh, Kiai. iya, Betul. iya. Oke, perlu diketahui juga nih Baraya bahwa Pak Kiai ini pernah punya prestasi Pak Kiai ya. Ya. Saya sedikit membahas nggak apa-apa ya Pak Kiai ya. Saya sedikit membahas tentang ternyata Pak Kiai itu tahun 2017 pernah menyandang predikat sebagai guru inspiratif tingkat Jawa Barat. Ya, waktu itu adalah EN Sukaisi Award ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah ini Pak Kiai sendiri ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, termasuk saya sendiri, karena banyak sekali kajian-kajian yang pernah dibahas oleh Pak Kiai itu begitu terasa gitu ya. Amin. Nah ini mudah-mudahan semua baraya yang ada dimanapun berada ini juga merasakan hal yang sama gitu. Amin. Insya Allah. Oke, kayaknya nih Pak Kiai banyak baraya Warisan Langit dimanapun berada itu bertanya-tanya, Iya. ya kok ada ya yang judulnya itu Warisan Langit gitu. Dari judul sendiri sebenarnya ini ada menimbulkan atau memunculkan rasa penasaran. Iya. Boleh nggak kita kenal-kenal tentang Warisan Langit ini Pak? Silakan. Oke. Siap. Mau tahu nih Pak, Ya. latar belakang terbentuknya Warisan Langit itu sendiri. Jadi sebenarnya Warisan Langit ini hadir di tengah kita itu diawali dengan ya istilah guru saya nih. Guru saya dulu punya guru ya. Iya. Bapak Oting Hambali, katanya apa istilahnya kalau tidak salah Hongkong di Hongkeng gitu. Hongkong di Hongkong Pak. Itu maksudnya apa Pak? Nggak tahu Bahasa saya apa juga. itu saya nggak ngerti. Jadi Ya. katanya ngobrol santai-santai di warung kopi sana. Ngobrol santai. Tapi dari pembicaraan itu sudah jadi bermakna gitu. Iya, Itu iya, kata betul. guru saya tuh. Mhm. Bapak Haji Oting Hambali, saya udah lama kebetulan. Semoga sehat beliau ya. Amin. Semoga Amin. sehat jadi karunia keberkahan oleh Allah. Nah saat itu kita sedang ngobrol-ngobrol kondisi masyarakat ya yang sepertinya itu masyarakat kita sudah sudah dipenuhi dengan kecurigaan, ketakutan karena banyak mendengar atau mengkonsumsi berita-berita hoax. Nah ini Pak, betul. itu. Yang lagi rame ini karena banyak sekali berita yang belum tentu sumbernya itu dari mana, Betul. kebenarannya itu betul atau Betul. tidak, ini langsung diterima gitu Pak ya. Nah itu. Nah ini. Padahal kan kata Allah, la khairu fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ayah gitu. Iya. Jadi istilahnya kebanyakan dari pembicaraan manusia jadi tidak bermakna gitu, tidak ada nilai di hadapan Allah. Istilah itu ngalor kidul gitu Pak ya. Ngalor ngidul. Padahal kita berada di muka bumi ini bukan untuk main-main. Betul. Kita itu sedang serius yang Ya. memerankan tugas kita sebagai hamba Allah gitu. Nah kemarin dari adanya hal yang semacam ini akhirnya kita ngobrol nih ya. Betul. Gimana kita buat sebuah obrolan yang santai ya, obrolan yang bermakna ya. Intinya bagaimana kita mengajak kepada masyarakat atau kepada diri kita sendiri sebenarnya, Betul. bagaimana kita membumikan ayat-ayat langit. Jadi jangan sampai ayat-ayat langit ini dibawa dengan cara melangit gitu. Maksud melangit itu gimana Pak? Alitnya tidak menapak, ya tidak ada istilahnya tidak bersentuhan dengan manusia itu sendiri. Sulit dipahami Sulit barangkali. dipahami, ya, sulit dilaksanakan. Padahal ayat-ayat Allah itu mudah Iya, ya. Allah itu menjadikan ayat-ayatnya itu bahkan bisa dipahami oleh orang yang terbodoh sekalipun gitu. Iya, Insya iya. Allah gitu. Jadi ayat-ayat Quran itu bukan konsumsi untuk para profesor ya, untuk S1, S2 ya. Tapi juga untuk mereka yang suka es teler juga boleh. Suka teler gitu Pak ya. Bukan untuk teler juga Teler bisa. juga sama kan ya? Bisa, Iya. gitu. Bahkan kayak
ini juga Al-Quran itu mudah sekali dipahami, dipelajari oleh anak kecil. Iya. Nah, betul Pak ya. Jadi luar biasanya ayat-ayat langit ini sebenarnya ya tadi itu membumi sekalipun ini datangnya dari langit ya, tetapi sebenarnya untuk diterjemahkan di bumi dengan cara membumi gitu. Betul. Artinya familiar lah dengan kita sekalian gitu. Iya. Karena masalah-masalahnya itu adalah berhubungan dengan masalah-masalah kita. Iya, betul. Bukan Quran itu membahas dari masalah yang tersulit sampai dengan masalah yang termudah, Sederhana gitu. Sederhana gitu. Betul. Atau ini kalau dilihat dari awal channel ini berdiri ya, video pertama saya itu ini ada di tengah-tengah masa pandemi Pak. Apa ada kaitannya nggak? Ya justru itu. Ada Pak. Ya, jadi kita ingin memberikan sebuah ketenangan, ketenangan kepada warga ya, dan kita ingin menyampaikan bukan berita-berita hoax gitu ya. Apa hoax atau hoax yang hoax ya. Yang artinya kita supaya kita memberikan sebuah hal yang bermakna lah, yang bermakna. Yang mudah diterima daripada tadi, kita stres memikirin pandemi itu ya COVID-19, mending kita menerima. Sok sekarang apakah dengan kita stres dengan ketakutan menyelesaikan masalah? Kan enggak. Betul. Mending kita terima aja. Loh, COVID juga hamba Allah, kita juga hamba Allah. Sesama hamba Allah jangan saling ganggu gitu. Ini saya ingat di episode pertama ini Pak ya, tentang corona itu. Jadi kita menyampaikan demikian. Jadi kita inginnya agar kita yakinlah bahwa sesama hamba Allah, sepanjang kita tidak mengganggu ayat-ayat Allah ya, atau sepanjang kita menjalankan ayat-ayat langit di bumi ini, insya Allah semua makhluk Allah akan mendukung membantu kita, ya, mendukung kita. Karena memang mereka diciptakan itu untuk kita juga membantu ya. Betul. Kan di Quran disebutkan kan bahwa waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, gitu kan. Jadi kata Allah telah menjadikan seluruh isi bumi ya, seluruh isi bumi ini ya, ma fil ardi itu apa yang di dalam bumi itu, baik yang di bawahnya termasuk yang di atasnya, itu adalah untuk kita. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, sepanjang kita tidak mengganggu kehendak Allah, sepanjang kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, semua potensi-potensi alam itu, makhluk-makhluk Allah, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang kecil ataupun yang besar ataupun yang tidak terlihat oleh mata kasar, dia akan menolong kita. Mendukung semua. Tapi hati-hati. Gimana tuh Pak? Kalau kita melanggar perintah Allah, maka ya hamba Allah ini akan jadi tentara Allah. Nah itu Pak yang harus kita takutkan. Betul. Dan itu udah dibahas di episode pertama kemarin ya. Betul. Oke, berkaitan tentang warisan langit ini Pak. Ini sebenarnya kalau saya lihat itu temanya itu berbeda dari yang lain Pak ya. Ini temanya mundel. Mundel tuh bahasa Sunda apa artinya? Jadi kajian-kajian gitu ya. Ya. Jadi yang saya lihat itu penuh makna, ada ininya. Nah, sebenarnya konsep apa sih yang diangkat, Pak? Jadi sebenarnya kita tidak berpikir ya bahwa ini teh mundel atau tidak. Kalau kita mah jadi mengalir sajalah begitu. Mengalir gitu saja, Pak ya. Mengalir saja. Ini adalah kehidupan realitas yang terjadi di antara kita. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita ingin hidup berderma. Apa itu berderma itu? Dermawan maksudnya, Pak? Kan kalau berderma itu ya kita ingin share ya, ingin bagi. Berbagi. Bagi itu kan bukan bagi uang aja, bagi pengetahuan, bagi pengalaman gitu kan. Makanya kita ingin berderma. Berderma itu singkatan. Singkatan, Pak? Iya. Apa tuh? Bapak kan suka senang menyingkat. Jadi istilahnya berderma itu bersama ya, bernya bersama. Dernya ya istilahnya kalau kita punya ide, punya apa-apa, gitu laksanakan sederhana dengan sederhana. Masya Allah. Nggak usah mikir-mikir yang ribet-ribet ya. Kalau kita mau, kan kebanyakan orang kalau mau A, mau B, mau C itu mikir dulu harus ada ini, harus B, enggak. Bapak jadi teringat ke itu kata Pak Bob Sadino, belajar dari orang yang goblok, dari orang yang maunya terinspirasi dari bahasanya bahasa goblok ya. Itu karena ada buku Pak. Gitu. Buku iya. Jadi Bapak terinspirasi oleh beliau ya, semua jadi dapat berkah nih Pak Bob Sadino ya. Amin, gitu. amin. Jadi katanya kalau ada apa-apa jangan mikir-mikir gitu, laksanakan aja. Judul kalau ada istilah apa bahasa Sundanya tuh
learning by doing. Tahu learning by doing bahasa Indonesia? Learning by doing bukan bahasa Sunda, Pak. Apa itu Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Jadi gitu ya. Ya. Jadi belajar sambil berjalan gitu, Pak ya. Melakukan sesuatu nanti kita tetap belajar. Jadi itu ya. bersama. Ya. Jadi konsepnya kita ingin sebenarnya kita orang yang warisan langit itu orang yang senang hidup bersama gitu. Oke. Senang bersama-sama gitu. Bersama dalam kebaikan, bersama dalam kebenaran, bersama dalam ketaatan, bersama dalam ketepatuhan, kerukunan gitu kan. Nah, itu kita yang bersama-sama, nggak ingin sendiri. Karena dalam Islam itu kita harus hidup bersama-sama. Oke. Senang sama-sama, susah sama-sama, masuk surga sama-sama. Amin. Nah, itu dia kita ingin. Kalau masuk neraka jangan. Alhamdulillah. Oke, jangan. Sederhana. Jadi kita sederhana aja. Berarti tadi bersama. Sederhana. Mak. Nah, berdermaknya penuh makna. Masya Allah. Penuh makna. Benar-benar. Jadi sekecil apapun mari kita hidup ini jadikan makna. Oke. Sepakat, Pak, dengan itu, Pak. Berkaitan tentang makna nih, Pak Kiai. Ya. Tentang warisan langit. Itu Ya. ada makna tersendiri nggak begitu? Ya sebenarnya sederhananya warisan kita tahu ya, warisan itu kan peninggalan atau betul. katakanlah harta pusaka gitu kan ya, seperti itu. Nah, cuma ini yang dimaksud warisan di sini bukan berarti harta ansih gitu semata ya. Bukan karena ada orang tua meninggal kemudian meninggalkan mobil, tanah atau rumah gitu. Sebenarnya harta hakikat warisan sebenarnya apa sih? Nah, itu ada di Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 133. Allah menyampaikan ya, berfirman kepada kita, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Jadi ketika Nabi Yakub akan meninggal, itu Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang akan kamu sembah? Gitu kan? Setelah aku tidak ada. Ya. Mau nyembah mana? Mau nyembah harta, mau nyembah pangkat, mau nyembah jabatan, mau nyembah apa? Wah, itu jawaban dari anaknya kan luar biasa. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika bla 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 gitu ya. Jadi itulah sebenarnya warisan yang sebenarnya. Nah, ini bagaimana kita menyampaikan kepada warga langit ya bahwa kita punya harta pusaka yang kata Rasulullah, Allah, aku tinggalkan 2 perkara kepada kamu. Kalau kamu pegang harta pusaka ini, kamu tidak akan susah, tidak akan celaka, tidak akan binasa. Apa itu? Kitabullah wa sunnatul rasul. Iya, itu makna Gitu, sesungguhnya dari warisan langit. Itu yang disebut warisan langit, yaitu sumbernya. Sumbernya dari langit gitu, dari Allah gitu, dari Allah. Gitu. Masya Allah. Oke. Itu jadi ada makna yang luar biasa sekali dari warisan langit Insya itu Allah. dan juga emang ada tujuan Harapannya begitu. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu menjadi ini apa ya? Insya Allah. Ya. Kan sekarang nih warisan langit ada di platform yang namanya YouTube ya, seperti saat ini kita ada di YouTube Pak ya. Nah, mengapa Bapak mengambil platformnya atau media itu YouTube Pak? Ya. Jadi gini ya, sekarang kan sudah abad canggih ya. Betul. Zaman Bapak kan nggak ada. Kalau sependek yang Bapak pelajari, konon Bapak ini lahir pada generasi Z. Generasi Z. Dulu zaman Bapak nggak ada. Waktu ini ya, yang namanya seperti sekarang ini. Iya. Nah, sekarang ini bukan zaman Bapak, kadang ya zaman Bapak sekarang juga ya. Iya, sekarang masih ada Bapak. Artinya Bapak lahir itu pada zaman Z. Zaman Z itu belum istilahnya teknologi itu masih terbatas. Ya. Kalau sekarang kan kejadian kita hari ini bisa jadi pada hari itu juga ketukar Pak. Yang Z itu sekarang. Bukan. Yang sekarang itu generasinya sudah beda lagi. Lebih dari Z. Generasinya sudah milenial, bahkan sudah jadi digital. Mungkin bisa jadi zaman sekarang itu generasi super digital gitu ya. Karena semuanya sudah sangat ukuran detik kan sekarang. Betul. Ukuran detik dunia sudah bisa kita terjadi di mana di negara jauh gitu ya kita. Dan itu mudah luar biasa gitu. nih ya Mudah, gitu. Oke. Nah, dan dakwah juga
kan ini bagaimana harus, kalau bisa kan tidak ada makhluk Allah di sepetak bumi pun yang tidak terwarnai oleh ayat-ayat Allah. Inginannya begitu. Nah, kira-kira media apa yang dapat kita lakukan dengan sekali kita bicara sehingga seluruh manusia di alam dunia ini bisa didatangi, sehingga tidak ada sepetak tanah pun yang tidak terdakwahi Sentuh, gitu, gitu. Pak. Karena kita ada kewajiban untuk menyampaikannya begitu. Iya. Nah, Kewajiban jadi manusia. YouTube itu satu, jaringannya kuat, Ya. kemudian juga mudah gitu kan, kemudian juga murah gitu Murah. kan. Murah itu yang paling penting itu. Gratis Ya, semua. gratis gitu. Iya. Betul. Nah, yang berikutnya nih Pak. Ya. Warisan Langit ketika dibentuk itu saya lihat kan ada beberapa pemeran Pak ya, ada Ihsan sebagai Karang Taruna, terus juga ada Pak Kadesnya. Itu menggambarkan suasana di sebuah desa ya. Kan itu kan diceritakan ada di sebuah desa yang namanya Warisan Langit. Betul. Ini benar-benar menggambarkan suasana desa Pak ya. Betul. Problematika warga desa dan juga sebenarnya mereka datang ke Pak Kiai itu untuk mencari solusi barangkali Pak. Ya. Jadi harapannya mungkin begitu ya, tapi Bapak juga bukan soluter gitu. Problem solver. Iya. Tapi mencoba. Karena pada dasarnya Islam itu solusi. Ya. Islam itu solusi dari semua problematika kehidupan. Betul. Tepat. Ya. Allah, dan ini sangat berhubungan dengan semua lapisan masyarakat. Iya. Maka di Warisan Langit itu kita akan berbicara semua lapisan masyarakat. Ada yang baiknya ada, yang suka ambil singkong juga ada, gitu kan. Biasanya ada itu. Tertarik saya. Terus juga ada yang istilahnya Ada tukang pejabat. sawah, pejabat ada. Orang kaya ada. Memang itulah kehidupan yang terjadi hari ini Nyata kan, terjadi, kenyataan. Dari mulai konglomerat sampai dengan konglomeraat, itu kan ada gitu. Iya. Jadi intinya bagaimana solusi buat konglomerat, juga solusi buat konglomerat. Quran itu buat begitu. Betul. Buat begitu semuanya. Jadi, gitu. menyentuh lapisan, Ya. semua lapisan ya. Kita posisinya sebagai apa ini? Sebagai konglomerat. Ada arahan-arahan SOP-nya. Betul. Kita sebagai konglomerat ada juga arahan-arahannya. Jadi Quran itu yaitu Lengkap sekali. lengkap sebagai pedoman kita. Betul. Maka insya Allah kalau orang itu menjalankan kehendak Allah di muka bumi, sebenarnya tidak ada akan yang susah. Gitu. Betul. Bahkan yang susah pun dia akan bahagia, Pak. Gitu. Sekalipun susah, kalau dia menjalankan ayat itu, dia bahagia Dengan nyaman gitu ya. Jadi dia akan menikmati kesusahan. Betul. Iya. Nah, barangkali juga saya merasakan gini, Pak. Setelah menonton itu, jadi ada sesuatu yang kayak itu hilang gitu. Artinya apa? Oh iya benar, ketika menyaksikan tampilan atau episode Warisan Langit itu, saya menemukan sesuatu yang hilang gitu. Iya. Pertama, ada keakraban, keharmonisan. Iya. Begitu ya. Ada juga ketika tadi problematika. Sebenarnya problematika ada gitu. Cuman banyaknya tidak selesai. Iya. Nah, ini makanya dari ketika menyaksikan tayangan Warisan Langit ini, itu wah, iya menemukan sesuatu yang hilang sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya begini ya, dalam Warisan Langit ini ya, ini juga sependek yang pernah Bapak baca ya. Iya. Jadi Bapak pernah dengar itu ya, sekarang sudah meninggal ya, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Zainuddin MZ ya. Iya. Dari sejuta umat, Pak. Dari sejuta luar biasa. umat. Kalau Bapak kan bukan sejuta umat. Apa, Pak? Nggak tahu. Mungkin nanti lah insya Allah Pak, ya, ke depannya. Ya, mau untuk dai untuk istri dan anak-anaknya saja lah gitu ya. Semoga bermanfaat, atau minimal untuk Warisan Langit ini gitu. Amin ya. Jadi beliau pernah menyampaikan begini, katanya bagaimana ya kita itu hidup dengan menjadikan ya segala sesuatu ini, apa katanya, kata beliau satu, dengan iman Iya. hidup menjadi terarah. Tuh, Betul. ya. Dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita memahami ini, bahwa dengan kita memahami iman, ya, memahami kehendak Allah di muka bumi ini, maka kita akan hidup terarah. Kita tidak akan
tidak akan kemana-mana. Betul. Seperti begini. Kalau kita punya hidup keimanan yang kokoh, yang kuat, Iya. ya kita tidak akan terganggu oleh kebisingan hiruk pikuknya dunia. Gitu. Betul. Ya, bukan kita tidak meninggalkan dunia, bukan. Hmm. Tapi kita tidak akan tertipu dengan dunia. Ya. Nah, kemudian bagaimana hidup dengan seni menjadi indah. Nah, Islam itu indah sebenarnya. Bahkan ada kan ceritanya apa tuh salah satu program TV ya. Islam itu indah Ya, katakan. betul. Pernah dengar Pak itu ada. Pernah dengar. Nah, Salah satu itu stasiun karena TV. memang Islam itu indah sebenarnya. Bang. Betul. Apa yang tidak indah dalam Islam? Ya. Contoh ibaratnya orang kalau kaya diberi rezeki dia bersyukur. Kan banyak orang yang Iya. tidak punya iman diberi kekayaan, Lepas kontrol. lepas kontrol itu. Kemudian ketika dia coba dengan ujian, dia bersabar. Bersabar. Kan tidak sedikit orang yang diuji dengan kekurangan malah apa? Istilahnya Ada banyak yang putus asa. Pak. bahkan kemarin yang dengar Dengar ada yang meninggal bunuh dunia diri. kan Betul, bunuh diri. Pak. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi itu Pak, prinsipnya Iya. begitu. Bagaimana dengan ilmu ini hidup harus jadi mudah. Iya. Kita punya ilmu jangan sampai menyusahkan orang lain. Kan banyak sekarang itu ya ada istilah apa bahasa Sunda itu white crime color. Inggris apa itu? lagi Pak itu. Hah? Oh, Inggris itu. Inggris itu. Ya, Pak. Apa, kejahatan kerah putih? Kejahatan kerah putih. Kerah putih. Kan kalau kejahatan kerah putih mah dilakukan oleh orang yang punya ilmu itu. Betul. Dan nggak mungkin gitu. Iya. Sampai apa ibaratnya mah? Kan orang sudah nggak mau lagi nyuri uang terang-terangan tuh. Bahkan yang dirampok bukan lagi tetangga, bukan lagi bank, negara dirampok gitu kan. Nah ini jadi dia tuh karena tidak punya itu Iman. punya iman dan ilmunya juga Ilmunya tinggi, nggak punya iman. dia punya ilmunya hanya untuk mempermudah kejahatannya. Nah ini adalah kalau kata Imam Ghazali ini orang-orang yang muksirin, orang-orang yang rugi nantinya. Karena dia menjadikan ilmu ya dijadikan untuk mencari katakanlah kesenangan hidupnya tanpa memperlihatkan kebenaran. Iya. Padahal dia akan mati. Nah, ini bisa juga dibahas di dalam ini Pak ya, di Warisan Langit ini. Insya Allah. Oke. Dan terakhir Pak, barangkali tentang goal akhir dari ini yang ingin dicapai dari Warisan Langit itu apa? Jadi sebenarnya begini ya, kami dari kru Warisan Langit ini ya ada keterbatasan ya. Tapi dalam keterbatasan itu kami berharap barangkali ada satu kata, satu adegan, kami tidak banyak-banyak lah yang bisa memberikan inspirasi sehingga bisa merubah orang. Iya. Lebih baik tentunya. Betul. Ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi pahala kami yang terbesar kelak. Amin. Itu menjadi password kami bertemu dengan Allah. Ketika ditanya, "Hey Yamin," atau "Hey Papa Hari," "Hey orang-orang yang di Warisan Langit, apa yang sudah kamu lakukan?" Ya. Nah, kami sudah melakukan ini Pak. Bapak ya. Allah. Kami sudah melakukan ini ya Allah. Barangkali menjadi amal soleh. Artinya kami ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat Untuk orang lain. Masya Allah. Gitu. Ini udah cukup menjawab barangkali penasaran Siap. dari Baraya. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu jawaban yang mudah-mudahan bisa dicermati bisa menjadi penjelasan ya. Oke, itu saja barangkali yang bisa kita bahas barangkali pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain. Insyaallah. Kita cukup saja dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.